Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita bakalan membahas beberapa chart yang terkorelasi terhadap Bitcoin, dan juga tentunya di akhir video kita bakalan bahas spesifik mengenai Bitcoin, kira-kira dari segi price action apa yang sedang terjadi. So intinya di video hari ini kita akan membahas full mengenai technical analysis. Jadi stay tune terus sampai akhir video, karena menurut saya ada beberapa hal yang sangat penting yang wajib kita pantau selama beberapa waktu mendatang. Sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,65 triliun dolar atau turun sekitar 0,5%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat keadaannya juga hampir semuanya merah. Penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 4%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Dogecoin dengan kenaikan 3,24% menuju 0,18 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke chart. Nah, sebelum kita masuk ke Bitcoin, teman-teman, dua chart yang pengen saya bahas terlebih dahulu adalah Dollar Index dan juga S&P 500. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan di update terakhir, teman-teman, jika kita bisa melihat dollar index untuk breakout dari trendline ini, maka ada potensi bahwa kita akan melihat short term dollar index bakalan bullish, dan setidak-tidaknya akan ngeretes ke area high terakhir di sini, di 104,9. Yang saya rasa senario tersebut sampai sekarang juga masih valid. Nah, teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ada beberapa hal yang menurut saya perlu kita pantau selama beberapa waktu mendatang. Spesifiknya mungkin 3-4 minggu ke depan. Jika kita bisa melihat dollar index sampai mampu untuk breakout di atas area 105 di sini, maka itu bukan pertanda baik, teman-teman. Karena kita bisa expect bahwa dollar index kemungkinan akan membuat wave kedua di sini, dan kemungkinan nyampe ke area 108 sebelum pada akhirnya kemungkinan kembali flip ke arah bearish. Nah, kenapa saya katakan bahwa ini sangat penting untuk kita pantau? Karena pergerakan dolar indeks tentunya akan sangat berpengaruh nanti kepada pergerakan chart saham Amerika Serikat, terutama mungkin di S&P 500. Yang kita tahu korelasinya juga sangat positif terhadap Bitcoin. Artinya, pergerakan in general Bitcoin itu juga akan mengikuti trennya S&P 500. Ketika S&P 500 itu bullish, biasanya Bitcoin juga akan mendapatkan tren yang sama. Sebaliknya, kalau misalnya S&P 500 mendapatkan koreksi yang dalam, maka kita juga akan mungkin sangat sulit untuk melihat Bitcoin melawan arus. Gitu ya. Jadi teman-teman, untuk sementara kita harus waspada karena dollar index telah berhasil untuk breakout dari area trendline di sini, dan saya rasa untuk short term kita masih akan melihat dollar index mengalami penguatan setidak-tidaknya nyampe ke sekitaran area 104 di sini, atau bahkan break dan kemudian membuat wave kedua di sini. Oke. Dan kalau misalnya kita zoom in ke time frame yang mungkin lebih kecil, hal yang sama juga bisa kita lihat di sini, yaitu adalah ada semacam rally diikuti ada konsolidasi di sini. Yang saya rasa mungkin bisa bertahan 1-2 hari ke depan, sampai pada akhirnya kita kemungkinan start untuk kembali merangkak naik ke atas. So, untuk short term saya harus katakan dollar index cenderung sedikit terlihat lebih ke arah bullish gitu ya. Sampai setidak-tidaknya nyampe ke area 104 di sini, yang juga merupakan sekaligus area resistance, teman-teman. Yang kalau misalnya kalian zoom out, kalian akan melihat bahwa area 104 sampai area 105,7 di sini merupakan area major support yang harusnya akan kita flip menjadi area major resistance untuk sekarang. Jadi, untuk dollar index, short term saya masih cenderung dalam keadaan bullish. Nah, sedangkan untuk S&P 500, karena kita mengetahui bahwa ada potensi dollar index itu mengalami penguatan dalam short term, maka kita juga harus waspada bahwa S&P 500 bisa saja mengalami koreksi yang cukup dalam, gitu ya. Nah, walaupun teman-teman, semua yang kita sampaikan barusan masih dalam bentuk asumsi gitu ya. Asumsinya adalah dollar index trennya akan lanjut bullish, S&P 500 akan kemungkinan besar terkoreksi. Nah, kemudian untuk memperkuat asumsi tersebut, apa yang harus kita lihat? Clue-nya menurut saya adalah dari channel di sini, yang sudah menahan S&P 500
selama beberapa bulan terakhir, teman-teman. Dari 17 Januari hingga sekarang kita itu bermain di sebuah uptrend channel. Yang kalau misalnya sampai mampu kita break, teman-teman, kalau kita mampu jebol di bawah area trendline di sini, terlebih lagi kita close di bawah area 5176 di sini, yang sebelumnya kalau kalian perhatikan merupakan key level resistance. Kalau itu kita lakukan, kita retest, ini bisa membentuk head and shoulder, which is merupakan reversal pattern, dan dari sana kita bisa expect akan ada koreksi dari S&P 500. Tetapi sekali lagi ingat teman-teman, itu baru akan terjadi kalau S&P 500 mampu untuk jebol di bawah area trendline ini. Artinya kita berasumsi bahwa akan ada koreksi, tapi kapan datangnya itu akan bergantung kepada trendline ini menurut saya. Kalau misalnya kita sampai mampu kembali rebound dari sini, maka kita bisa kembali berlanjut ke upper trendline, bahkan bisa beberapa kali sebelum pada akhirnya kita mungkin start untuk roll over. Nah, jadi teman-teman kita jangan sampai mencoba untuk mendahului market, kita boleh berasumsi gitu ya, tetapi konfirmasinya atau clue-nya itu baru akan kita dapatkan lebih kuat kalau misalnya kita sudah break di bawah trendline ini. Yang bagi saya gitu ya, mudah-mudahan bisa dipertahankan. Karena kalau kita terus mengalami kenaikan atau uptrend di S&P 500, maka kita juga bisa expect Bitcoin juga performanya bakalan terus baik gitu. Tapi kalau misalnya kita sampai mampu melihat S&P 500 break di bawah area ini, maka saya harus jujur mengatakan bahwa saya juga agak sedikit skeptis gitu ya, bahwa Bitcoin bisa melawan arus terlalu jauh. Oke? Terlebih lagi sekarang teman-teman, kalau misalnya kita perhatikan chartnya Bitcoin, ya kita nggak bisa pungkiri bahwa kita masih berada di bawah area high terakhir teman-teman. Dan kalau misalnya diperhatikan, sebenarnya ada asumsi bahwa kita telah berhasil untuk break area lower high terakhir loh, yang bisa jadi menjadi sebuah perubahan karakter, atau orang biasa sebutnya change of character gitu ya. Dan itu bisa menjadi awal dari sebuah koreksi. Makanya kenapa saya sudah sampaikan ini beberapa kali dalam beberapa hari terakhir, bahwa kita harus mewaspadai juga senario di mana kita masih bisa mendapatkan koreksi satu lagi wave ke bawah atau bahkan dua wave sebelum pada akhirnya kita telah menyelesaikan koreksi di sini dan kemudian start untuk kembali meroket ke atas. Itu tetap harus kita waspadai teman-teman. Maka kalian harus sangat-sangat aware gitu ya terhadap hal ini, terutama kalau kalian merupakan altcoin holder. Karena kalau kalian tahu Bitcoin kalau misalnya drop lagi ke area 60-58 ribu, saya yakin altcoin juga bakalan terkoreksi minimal 20-30% teman-teman. Terutama kalau teman-teman yang mungkin baru kepikiran untuk masuk sekarang gitu ya. Nah, ini mungkin harus sesuatu yang kita waspadai. Nah, kalau untuk Bitcoin sendiri gitu ya, kalau S&P 500 tadi area yang perlu dipertahankan adalah uptrend channel-nya. Kalau untuk Bitcoin saya rasa areanya ada di 68.800 sampai 68.500. Itu adalah area yang menurut saya wajib dipertahankan oleh Bitcoin jika kita memang mau melanjutkan kenaikan dari sini. So far, teman-teman, saya bisa kategorikan ini sebagai semacam konsolidasi, which is merupakan berita yang baik tentunya. Tetapi kita juga tidak mau melihat sampai Bitcoin mampu untuk jebol di bawah area support lagi. Kita mau setidak-tidaknya Bitcoin konsolidasi dan tetap mampu maintain di atas area yang harusnya kita flip menjadi support sekarang. Nah, semakin lama konsolidasi yang kita lihat di sini sebenarnya semakin baik menurut saya. Tetapi konsolidasinya harus tetap di atas area 68.500 ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita melakukan hal ini selama beberapa hari ke depan, maka chance-nya cukup besar bahwa kita akan kembali nge-retest ke area all-time high terakhir, atau bahkan sedikit break di atas area tersebut, dan kemungkinan mencoba untuk membentuk higher high yang baru. Nah, kenapa saya katakan mencoba? Karena teman-teman, kalau misalnya rupanya ketika Bitcoin melakukan breakout di sini dan tiba-tiba S&P 500 mengalami koreksi yang kita asumsikan terjadi tadi, maka kita juga bisa expect kemungkinan Bitcoin akan mencoba mendapatkan semacam fake out. Dan itu tentunya bukan berita baik, karena itu bisa berpotensi justru membentuk semacam double top. Gitu ya. Jadi itulah kenapa saya sampaikan di awal video tadi, ada beberapa hal yang sangat wajib kita pantau selama beberapa waktu ke depan.
spesifiknya mungkin beberapa minggu ke depan, bagaimana perkembangan untuk price action beberapa chart yang tadi saya sudah update, dan kita baru akan mungkin bisa mendapatkan clue yang lebih kuat, kira-kira pergerakan besar Bitcoin berikutnya itu bakalan kemana. Tapi kalau spesifik hanya bahas soal Bitcoin secara price action, maka untuk sementara menurut saya pribadi belum ada alasan kenapa kita harus flip ke arah bearish, karena kita sekarang mendapatkan ada konsolidasi, juga kita sudah break di area major resistance terakhir, so kita masih bisa melihat Bitcoin untuk mencoba start merangkak naik ke atas lagi menuju ke area all time high terakhir mungkin di sekitaran 73.700-an. Nah, tetapi teman-teman, kalau misalnya yang kita lihat berikutnya terjadi adalah ada sell off dan kemudian kita kembali break di bawah area 68.500 dan kita start untuk mendapatkan ada bearish continuation pattern, maka ini adalah menurut saya pertanda yang sangat besar bahwa kita kemungkinan hanya melihat rally di sini sebagai koreksi atau dead cat bounce, dan kita bisa roll over dan membuat wave kedua di sini. Nah, ini saya akan lakukan update kemungkinan untuk teman-teman semua, karena setiap hari ya saya lakukan update ke kalian. Ya mungkin akhir minggu ini sampai minggu depan saya agak sedikit sibuk karena ada beberapa keperluan pribadi yang perlu saya urus gitu ya. Dan perlu lagi untuk ke luar negeri, so sebisa saya akan melakukan updates ke kalian, terutama untuk teman-teman yang berada di VIP room. Ketika ada sesuatu yang menurut saya mengkhawatirkan atau yang menurut saya cukup penting untuk dilakukan updates, tentunya saya akan pertama lakukan updates dulu di VIP room, sebelum mungkin kalau misalnya itu terjadi malam hari, keesokan harinya baru saya lakukan update di video seperti ini. So, kalau misalnya kita zoom in lagi ke time frame yang kecil, hal yang sama juga bisa kita lihat bahwa ada konsolidasi yang kita lihat di sini. Jadi untuk short term, kita masih bisa expect bahwa Bitcoin masih short term biasnya adalah bullish gitu ya, tergantung. Tapi konsolidasinya berapa lama saya nggak tahu, bisa aja dalam 1 hari 2 hari ke depan kita kembali merangkak naik ke atas, atau kita masih akan konsolidasi lebih panjang. Tapi selama kita mampu maintain di atas area ini, maka saya masih akan cenderung dalam keadaan bias bullish. Oke? So, itu aja sih yang saya rasa perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.